Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya menunggu saat yang tepat, menunggu seseorang memperhatikan, menunggu ada sesuatu yang berubah di luar sana. Tapi tidak ada seorang pun. Masalahnya adalah, tidak ada yang benar-benar terjadi sampai sesuatu dalam dirimu berubah. Hari ini, mari kita mulai dengan 12 pelajaran sejarah sederhana, namun kuat. Jika Anda menerapkan masing-masingnya dengan niat, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Segala yang kamu inginkan mulai bergerak ke arahmu. Tidak dengan sihir. Tapi kenapa kamu mengubahnya? Cara dia berjalan. Cari tahu caranya. Sikap harian kecil saat dilakukan dengan kesadaran, membangun versi baru dari dirimu sendiri. Dan versi baru ini menarik dunia baru. Selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam. Kendala yang asli jarang bersifat eksternal. Dia tinggal dalam diri kita. Hari ini, Anda akan melihatnya dengan jelas. Karena pertempuran terbesar dalam hidupmu adalah melawan dirimu sendiri, melawan ketakutan orang lain terhadapmu, melawan suara yang mengatakan bahwa itu belum saatnya. Video ini bukan tentang mengubah dunia, ini tentang mengubah dirimu dan melihat dunia berubah sebagai akibatnya. Pernahkah Anda memikirkan berapa banyak waktu yang tersisa? Tersesat dalam mencari persetujuan dari orang lain? Terus-menerus membandingkan diri sendiri, menunggu seseorang untuk memberitahumu siapa dirimu yang sebenarnya? Izinkan saya berbagi sesuatu. Tidak akan ada yang berubah di dunia sekitarmu sampai Anda memutuskan untuk membalikkan dunia di dalam dirimu. Evolusi yang asli dimulai ketika Anda berbalik ke dalam batinmu, berhentilah tersesat dalam gangguan luar, dan mulai bangun hidupmu dengan niat, tujuan, dan keaslian. Hari di mana kamu menaruh semua energi untuk menjadi versi terbaikmu, tanpa meminta izin dan tanpa menunggu persetujuan dari siapapun, adalah hari di mana semuanya akan mulai berubah. Apakah kamu siap untuk menjadikan dirimu prioritas? Karena jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Sebelum Anda memulai video ini, tulis di komentar kalimat berikut. Hari ini saya memilih transformasi. Pahamilah hal ini dalam pikiranmu. Karena setiap kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika kamu menuliskannya, itu menjadi milikmu, dan ketika kamu mengulanginya, kamu memasukkannya ke dalam bawah sadar. Dan disitulah perubahan yang sebenarnya dimulai. Mari kita mulai. Nomor 1, kuncinya ada di dalam dirimu. Apakah Anda sudah berhenti untuk merenungkan seberapa besar hidupmu bisa berubah jika kamu berhenti khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain dan mulai fokus hanya pada dirimu sendiri? Dan jika, daripada membuang-buang energi untuk mencoba mengendalikan apa yang ada di luar dirimu, kamu berbalik ke dalam diri sendiri, di mana kekuatan sejati? Perubahan paling mendalam yang dapat Anda alami terjadi ketika Anda memutuskan untuk sekali dan untuk selamanya mengarahkan perhatianmu ke dalam diri sendiri. Tidak seperti yang lain berpikir atau lakukan, tetapi dalam siapa dirimu, dalam esensinya. Apa yang Anda pilih untuk fokuskan akan tumbuh, dan energinya akan berubah, tergantung di mana Anda menaruhnya. Jika Anda terus tersesat dalam gangguan eksternal, dalam kesalahan orang lain, dalam kritik, dan dalam kekacauan kehidupan sehari-hari, Anda hanya akan berputar pada roda yang tidak membawa Anda kemana-mana. Namun, ketika Anda mulai mengarahkan pandangan Anda ke dalam, ke dunia batin Anda sendiri, kenyataan di sekitar Anda mulai berubah. Dunia yang kamu lihat tidak lebih dari refleksi dari keadaan kesadaranmu. Setiap orang, setiap situasi, setiap rintangan yang muncul di hadapanmu adalah manifestasi dari apa yang kamu bawa di dalam. Dan ini bukan hanya sekadar ide positif, itu adalah kebenaran yang mendalam yang dapat mengubah realitas Anda jika Anda memilih untuk menjalaninya. Ketika kamu berhenti melawan apa yang ada di luar kendali dan mulai bekerja pada apa yang ada di dalam dirimu, dunia di sekitarmu mulai selaras dengan cara yang sebelumnya tampak mustahil. Banyak yang percaya bahwa mengubah hidup Anda berarti mengubah keadaan eksternal, mengubah kota, bertemu orang baru, menghasilkan lebih banyak uang. Namun, ini hanya pantulannya. Yang asli adalah bahwa segalanya ada di dalam dirimu. Semuanya dimulai dari apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan percayai itu mungkin bagi dirimu.
Jika ada rasa takut, rasa tidak aman di dalam dirimu atau keraguan, realitasmu akan mencerminkan tepat seperti itu. Namun, jika Anda mengolah kejelasan, keyakinan, dan tujuan, dunia eksternal akan menyesuaikan secara otomatis. Bagaimana cara melakukannya? Langkah pertama adalah belajar untuk melepaskan diri dari opini orang lain. Apa yang orang lain pikirkan tentang Anda bukan tanggung jawab Anda. Apa yang mereka lakukan bukanlah urusan Anda. Setiap saat kamu tersesat dalam cara orang lain melihatmu, kamu menjauh dari pusatmu. Setiap kali Anda mengkritik, membandingkan, atau merasa iri, Anda menyalurkan energimu pada sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan. Alih-alih, mulai ajukan pertanyaan yang nyata. Apa yang benar-benar saya inginkan? Apa yang saya rasakan saat ini? Pikiran apa yang mendominasi saya? Apa yang saya harapkan untuk diri saya? Imajinasi Anda adalah alat yang ampuh, bukan fantasi kosong, tetapi langkah pertama, penciptaan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup Anda saat ini, pertama kali melewati sebuah pikiran, sebuah citra internal, emosi yang memberi Anda kehidupan. Jadi, gunakan imajinasi Anda dengan bijak. Bayangkan dengan sengaja. Visualisasikan kehidupan yang kamu inginkan, bukan sebagai sesuatu yang jauh atau tidak mungkin, tetapi sebagai sesuatu yang sudah Anda mulai hidup di dalamnya. Rasakan apa yang akan Anda rasakan jika Anda sudah ada di sana. Itu bukan membuang-buang waktu. Ini adalah bentuk dari melatih pikiran dan tubuh Anda untuk menerima apa yang Anda minta. Tentu saja, hal ini tidak berarti mengabaikan realitas, tetapi tidak didefinisikan olehnya. Kamu jauh lebih dari sekadar dirimu sendiri keadaan. Tidak dibatasi oleh apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kekuatanmu yang sebenarnya terletak pada kemampuan Anda untuk memilih satu dan sekali lagi kembali pada dirimu sendiri, pada pusat ketenangan, kejelasan, dan tujuan. Karena ketika kamu berubah, semuanya di sekitarmu berubah, dan seiring waktu, kamu akan mulai mempersepsikan. Orang-orang yang dulu mengganggu Anda tidak lagi memengaruhi Anda dengan cara yang sama. Masalah yang dulu membuatmu terjaga sekarang tidak bisa mencuri kedamaianmu. Apa yang dulunya tampak mustahil, sekarang mulai terjadi. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena kamu mengubah cara Anda melihatnya. Anda mulai hidup dari dalam keluar. Dan ketika kamu hidup demikian, dengan sengaja, dengan kehadiran, dan dengan cinta diri, kamu menjadi pencipta realitasmu. Itu bukan sihir, itu kesadaran, itu bukan keberuntungan, itu tanggung jawab. Ini adalah seni memahami bahwa segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk mengubah hidup Anda sekarang ada di dalam dirimu. Langkah pertama ini bukan tentang mengubah dunia di sekitarmu. Ini tentang kembali pada dirimu sendiri, karena disitulah selalu ada kekuatan sejati. Kedua, pentingnya memprioritaskan diri sendiri. Berapa kali Anda mengatakan ya pada semua orang di sekitar Anda, mencoba untuk menyenangkan dan akhirnya melupakan hal yang paling penting, dirimu sendiri. Aku ingin kamu mengerti sekali dan untuk selamanya bahwa memprioritaskan diri sendiri bukanlah keegoisan. Ini adalah masalah bertahan hidup emosional. Tidaklah buruk untuk mengatakan tidak. Itu tidak kejam untuk menetapkan batasan. Anda bersikap adil terhadap diri sendiri dan mulai untuk menyembuhkan. Selama bertahun-tahun kami diajarkan bahwa berpikir tentang diri kita sendiri adalah sesuatu yang egois. Bahwa jika kita benar-benar mencintai orang lain, kita harus memberikan segalanya, bahkan ketika kita mulai kehabisan tenaga. Tapi bukan itu masalahnya. Cinta adalah pengorbanan diri. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup dengan mengabaikan diri sendiri tanpa menderita konsekuensi. Ketika Anda tidak merawat diri sendiri, tubuh Anda kesal, pikiranmu lelah, dan jiwamu padam. Jadi, apa gunanya menjadi tersedia untuk semua orang jika Anda tidak bisa menjadi dirimu sendiri? Pikiran Anda adalah mesin yang kuat, tetapi juga makhluk kebiasaan. Jika Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun mengutamakan orang lain, otak Anda sudah belajar untuk menganggap hal ini normal. Jadi ketika Anda mencoba untuk memprioritaskan diri sendiri, Anda merasa bersalah, merasa tidak enak untuk beristirahat, untuk melepas lelah, untuk tidak membalas pesan itu segera. Tapi itu bukan salahmu, itu adalah sesuatu yang telah dipelajari. Dan seperti yang Anda pelajari, Anda dapat melupakannya. Pertanyakan segala hal yang membuatmu percaya.
Apakah membantu semua orang sampai tersesat adalah sesuatu yang mulia? Atau apakah ini hanya cara untuk menghindari penolakan, perasaan dibutuhkan, mencari validasi? Apakah kamu mengorbankan dirimu sendiri atau hanya berusaha untuk dicintai dengan cara apapun? Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Jawabannya bisa jadi menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Mulailah mengatakan tidak tanpa ribuan penjelasan. Matikan ponsel Anda saat Anda membutuhkannya untuk damai. Sisihkan 1 jam dalam harimu hanya untuk dirimu tanpa merasa bersalah. Ketika pikiranmu memberitahumu apa yang harus kamu lakukan, pilihlah sesuatu yang lebih produktif. Tanggapi dengan cinta. Ini juga produktivitas. Mengurus diri sendiri harus terus maju. Menyembuhkan berarti bertumbuh. Program ulang dialog batin Anda. Tukar pikiran, aku egois karena memikirkan diriku sendiri. Karena aku berharga. Dan saya berhak mendapatkan perawatan. Dengan, saya harus tersedia untuk semua orang melalui kesejahteraan saya adalah tanggung jawab saya. Bicaralah pada dirimu sendiri dengan penuh kasih sayang. Karena apa yang kamu ulangi akan menjadi kebenaranmu. Dan jika kebenaran tidak mendukungmu, ubahlah. Menetapkan batasan tidak akan mengusir siapapun. Mencintai dirimu akan mengusir mereka yang hanya ada di sisimu saat kau mengorbankan dirimu sendiri. Jangan takut kehilangan seseorang yang hanya ada di sana saat Anda mengosongkan diri Anda. Bersyukurlah atas kepergian mereka, karena hanya ketika Anda membersihkan ruang dari apa yang menguras energi Anda, dapat memberi ruang bagi apa yang menyehatkan. Anda bukan kehilangan orang, tetapi memulihkan diri sendiri. Ketika kamu mulai memprioritaskan diri, sesuatu yang indah akan terjadi. Kamu akan berhenti mengemis cinta, berhenti mengemis perhatian, karena kamu akan mengerti bahwa kamu sudah cukup. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak perlu membakar dirimu sendiri agar orang lain bisa bersinar. Anda dapat menyalakan api Anda sendiri dan masih mencerahkan orang lain, tetapi jangan padamkan cahayamu untuk siapapun. Prosesnya tidak langsung. Akan ada hari-hari ketika kamu akan jatuh kembali, bahwa kamu akan jatuh kembali ke dalam pola lama. Hal ini normal. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang keteguhan. Setiap kali Anda memilih untuk menjaga diri sendiri, meskipun sedikit, kamu akan menulis ulang sejarah. Anda sedang menciptakan versi baru dirimu sendiri, lebih kuat, lebih sadar, lebih bebas. Dan seiring waktu, kamu akan berhenti merasakan rasa bersalah karena menetapkan batasan. Anda akan belajar untuk mengatakan tidak dengan tenang, untuk memilih diri sendiri tanpa ragu. Dan disitulah saat ini, Anda tidak hanya akan menjadi lebih baik dengan diri sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Karena hanya mereka yang baik yang bisa memberi tanpa mengosongkan diri. Hanya mereka yang bisa menjaga diri mereka sendiri yang bisa peduli. Hanya mereka yang mencintai dirinya sendiri yang dapat mencintai. Maka, hari ini bantulah dirimu sendiri. Lepaskan rasa bersalah, terima harga dirimu, dan mulailah prioritaskan, karena itu bukan keegoisan, itu cinta diri, itu penyembuhan, itu bertahan hidup, dan, di atas segalanya, itu adalah awal dari kehidupan yang lebih autentik dan lengkap. Ketiga, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya mengapa begitu seringnya Anda bertindak berdasarkan apa yang diharapkan orang lain dari Anda? Berapa banyak keputusan Anda dibuat untuk menyenangkan atau diterima daripada didasarkan pada apa yang benar-benar Anda inginkan atau butuhkan? Dan pada akhirnya, apa yang Anda dapatkan darinya? Itu adalah perasaan menjauh dari siapa dirimu sebenarnya saat mencari tempat yang tidak akan pernah membuatmu kenyang dengan kebenaran. Beginilah cara pencarian tanpa henti akan persetujuan orang lain dapat mulai membentuk kehidupan Anda dan merusak kebahagiaan Anda. Sejak kita masih kecil, kita dididik untuk berperilaku sesuai harapan orang lain. Kami belajar bahwa penerimaan orang lain merupakan cerminan nilai kita. Dan ide ini sudah tertanam dengan baik di dalam diri kami, sehingga kita mempraktikkannya tanpa pertanyaan. Masalahnya adalah, pada akhirnya, ini tidak pernah memuaskan kita. Karena tidak peduli seberapa keras kita mencoba,
kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan jika hidup kita hanya berdasarkan pada harapan orang lain, kita akan berakhir mengkhianati diri kita sendiri berulang kali. Hidup dengan kekhawatiran tentang ekspektasi orang lain, ibarat berjalan-jalan sambil memakai topeng. Kita sering bertindak berdasarkan apa yang orang lain pikirkan, bahkan ketika ini menyakiti kita dari dalam. Segala sesuatu untuk menghindari kekecewaan orang-orang di sekitar kita. Tapi berapa banyak saat-saat kamu kecewa pada dirimu sendiri karena mencoba menyesuaikan diri dengan sesuatu yang bukan esensimu? Kecemasan sering muncul dari konflik internal antara apa yang kamu benar-benar inginkan dan apa yang kamu percayai bahwa kamu harus lakukan untuk diterima. Masalahnya adalah, seiring berjalannya waktu, keausan ini akan mempengaruhi energi Anda dan vitalitas Anda. Setiap keputusan yang dibuat dengan takut akan penilaian orang lain hanya akan menjauhkanmu dari siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi cerminan orang lain. Anda dilahirkan untuk menjalani kebenaran Anda, nilai-nilai, dan waktu Anda. Dan langkah pertama untuk ini adalah memahami bahwa validasi eksternal tidak diperlukan untuk Anda merasa lengkap. Sudah saatnya untuk melihat diri Anda sendiri dan memahami bahwa rasa hormat yang paling penting adalah apa yang Anda miliki untuk diri Anda sendiri. Itu. Kedamaian yang kau cari bukanlah tepuk tangan orang lain, tetapi hidup dengan integritas dengan dirimu sendiri. Berhenti dan pikirkan, berapa banyak kali Anda bertindak untuk menyenangkan orang lain, dan apakah Anda merasa hampa setelahnya? Mulai tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena saya benar-benar ingin atau karena saya perlu persetujuan seseorang? Perubahan perspektif yang sederhana ini bisa mengubah hidup Anda. Kebebasan dimulai ketika kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Dan ya, ini bisa mungkin menakutkan pada awalnya karena Anda akan menyadari bahwa tidak semua orang akan menerima keaslianmu. Tetapi keberanian sejati terletak pada menjadi dirimu, bahkan jika itu berarti penolakan. Lebih baik ditolak karena kamu yang nyata daripada diterima oleh versi palsu dari dirimu sendiri. Ketika Anda memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip Anda, kecemasan berkurang dan Anda memperkuat diri. Kamu menjadi lebih tegas, lebih jelas dalam pilihanmu, dan lebih autentik. Dan disitulah semua itu dimulai, transformasi yang mendalam. Kamu tidak lagi bergantung pada persetujuan orang lain untuk bergerak. Anda tidak perlu divalidasi untuk mengetahui bahwa Anda berharga. Dan disinilah saat di mana kedamaian sejati mulai mengambil alih kendali hidupmu. Seiring berjalannya waktu, Anda akan belajar bahwa Anda tidak perlu menyenangkan semua orang. Kamu hanya perlu menyenangkan dirimu sendiri. Dan ketika Anda tinggal dari tempat cinta diri dan integritas, dunia luar kehilangan kekuatannya atas Anda. Kritik tidak lagi menjatuhkanmu. Pendapat tidak melumpuhkanmu. Karena Anda tahu siapa dirimu. Pengetahuan diri ini menjadi baju zirahmu. Waktunya telah tiba untuk berhenti hidup untuk menyenangkan orang lain. Jangan khawatir jika mereka tidak memahami jalan mereka. Mereka tidak menjalani hidup Anda. Jangan meminta izin lebih untuk menjadi dirimu sendiri. Karena sementara kamu membatasi dirimu sendiri dengan rasa takut akan penghakiman, Anda akan membuang-buang waktu yang seharusnya untuk menikmati hidup. Bebaskan dirimu, karena ketika kamu berhenti khawatir tentang pendapat orang lain, kamu mulai membangun satu-satunya opini yang benar-benar penting, milikmu. Dan itu saja, tepat di sana, hal yang sebenarnya dimulai. Kebahagiaan. Keempat, kekuatan mendefinisikan tujuan. Pernahkah Anda menyadari betapa banyak hari-harimu berlalu tanpa arah, seolah berlayar tanpa peta, menunggu takdir muncul peluang? Ketika kita tidak tahu kemana kita ingin pergi, jalur apapun tampaknya valid, tetapi kemungkinan besar kamu akan berakhir kehilangan dirimu dalam tugas-tugas yang tidak penting, tanpa tahu mengapa Anda tidak mengalami kemajuan. Kebenarannya sederhana, tanpa tujuan yang baik didefinisikan, sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap penundaan dan frustrasi. Apa yang menghalangi kita untuk maju? Bukan keadaan eksternalnya, tetapi kurangnya kejelasan internal. Hidup tanpa tujuan seperti mencoba berlari tanpa mengetahui garis akhir manakah yang kamu tuju. Mengejar. Anda bahkan bisa berusaha keras, tetapi tanpa arahan,
Anda akan menemukan diri Anda dalam lingkaran stagnan dan bertanya mengapa tidak ada yang berubah. Oleh karena itu, penting untuk spesifik, apa yang benar-benar Anda inginkan? Kapan Anda menginginkan ini? Mengapa Anda ingin mencapainya? Dan yang paling penting, apa yang kamu bersedia lakukan untuk mencapainya? Jika Anda tidak tahu cara menjawabnya dengan kejelasan tentang masalah ini, tujuan Anda bukanlah akan berubah dari keinginan samar yang memudar dari waktu ke waktu. Ketika Anda menetapkan tujuan Anda dengan presisi, pikiran Anda mulai bekerja secara berbeda. Kamu berhenti bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda dan mulai bertindak dengan niat. Ini bukan tentang improvisasi yang lebih banyak, tetapi tentang membangun jalur berdasarkan tujuan yang Anda gerakan setiap hari. Apapun tujuan tersebut, baik kecil maupun besar, yang penting jelas dan baik tersusun. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan Anda, apa sebenarnya ini cara? Turun 7 kg, tidur 8 jam per malam, makan makanan yang seimbang setiap hari. Dan jika Anda ingin maju dalam karir Anda, apa sebenarnya ini berarti bagimu? Naik jabatan di perusahaan saat ini, pindah area, buka bisnis sendiri. Tidaklah cukup hanya menginginkan. Anda perlu menerjemahkan keinginan ini menjadi tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dan begitu Anda tahu apa yang Anda inginkan dan mengapa, langkah selanjutnya adalah bagaimana. Tidak ada tujuan tanpa rencana. Tetapkan tujuan Anda di atas kertas, pecah menjadi langkah-langkah kecil dan praktik. Setiap hari seharusnya menjadi langkah ke arah apa yang Anda inginkan. Ini bukan tentang berlari tanpa tujuan, tetapi terus maju dengan tujuan. Ketika Anda menetapkan tujuan dengan kejelasan, energimu selaras dengan tindakan. Anda berhenti membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak sesuai, dan mulai berkata tidak pada apa yang tidak berkontribusi pada perjalanan Anda. Pertumbuhan terjadi ketika Anda memiliki visi yang jelas tentang apa yang Anda inginkan dan hambatan, bukan kamu melumpuhkan, menjadi peluang bagi magang. Hari ini, berhentilah hidup terombang-ambing. Definisikan apa yang benar-benar Anda inginkan. Tuliskan tujuan Anda. Ulangi pada diri Anda sendiri setiap hari. Karena ketika Anda jelas tentang di mana ingin tiba, tak ada angin yang mampu membawamu pergi dari jalur. Ketika Anda tahu kemana Anda berjalan, hal-hal yang biasa-biasa saja kehilangan kekuatannya. Hanya ada ruang untuk pertumbuhan, untuk evolusi, dan masa depan yang solid. Kelima, kekuatan untuk menghilang menjadi menemukan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana gangguan sehari-hari mengalihkan fokus dari apa yang sebenarnya penting? Di dunia di mana segala sesuatunya bersaing untuk perhatian kita, notifikasi, jejaring sosial, perbandingan, opini, mudah tersesat dalam kebisingan eksternal dan melupakan apa yang benar-benar penting bagi kita. Sebagai Anda dapat berharap untuk tumbuh dan mencapai tujuan Anda, jika Anda terus-menerus diganggu oleh hal-hal yang tidak menambah nilai pada hidup Anda? Kunci untuk kemajuan Anda adalah dalam pemutusan hubungan. Menghilang bukan berarti melarikan diri. Itu adalah strategi ampuh untuk terhubung kembali dengan siapa dirimu. Untuk maju dengan benar, Anda perlu menjauh dari kebisingan dan fokus pada diri Anda. Banyak orang tidak mencapai kesuksesan karena mereka tidak tahu cara seni melepaskan diri. Apakah menurut Anda mungkin membangun sesuatu yang berarti saat Anda memeriksa ponsel Anda setiap 5 menit? Atau menanggapi semua pesan dan mengkhawatirkan apa yang dilakukan orang lain? Ini hanya akan mengganggu Anda. Itu pertumbuhan pribadi terjadi dalam kesunyian. Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri, bahkan ruang yang tak terputus. Dan ketika Anda mulai menghilangkan gangguan, hal pertama yang Anda perhatikan adalah seberapa banyak Anda membuang-buang energi pada hal-hal yang tidak memberi Anda nutrisi. Itu sudah tersedia untuk semua orang, tetapi tidak pernah untukmu. Saya memperhatikan masalah orang lain sementara impian mereka sendiri tertinggal. Dan meskipun tampaknya produktif di luar, itu menghabiskan dirimu. Tidak ada yang solid dibangun saat kita tersebar. Jadi mulailah menetapkan batasan. Tidak semua pesan layak mendapat balasan segera. Tidak semua permintaan memerlukan ya. Anda memiliki hak untuk putuskan sambungan, nyalakan ponsel Anda ke mode pesawat. Tetapi terutama untuk melakukan itu juga ada dalam pikiranmu. Menghilang untuk sementara bukan karena keegoisan, tetapi karena disiplin.
Kamu tahu bahwa pertumbuhan tidak akan terjadi selama kamu terlalu sibuk menghibur. Kemajuan datang dengan fokus, atau Anda terganggu, atau Anda mengubah diri Anda sendiri. Kedua hal tersebut pada saat yang sama tidaklah mungkin. Sudah saatnya menghapus kebisingan eksternal dan dengarkan apa yang jiwamu ingin katakan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang kamu sungguh-sungguh inginkan? Apa milikmu? Kebiasaan, pikiran Anda, tujuan Anda? Bekerja dalam diam. Itu tidak perlu berbagi segalanya dengan dunia. Yang Anda butuhkan adalah kehadiran. Dan kehadiran dibangun ketika Anda menjauh dari kedangkalan dan menyelami dalam. Ciptakan momen sakral untuk Anda. Bisa jadi 1 jam sehari atau 1 sore, tapi mungkin kali ini hanya milikmu. Tidak ada gangguan, tidak ada distraksi. Gunakan waktu ini untuk fokus, merencanakan, belajar, dan berkembang. Ini akan menjadi tempat perlindunganmu. Dan disitulah kamu pergi membangun versi terbaik dirimu. Tidak dalam kekacauan, tidak dalam gulungan tak terbatas, tetapi dalam keheningan dan fokus. Pada awalnya, akan menjadi sulit. Anda terbiasa bereaksi, untuk selalu terhubung. Tapi percayalah padaku, koneksi konstan ini menjauhkanmu dari siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu akhirnya memutuskan ketergantungan pada kebisingan, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Pikiran Anda akan jernih, Anda akan mulai membuat keputusan yang lebih tegas, bertindak dengan lebih terarah, dan semua ini akan membuat Anda bergerak maju lebih cepat. Karena ketika kamu fokus pada dirimu sendiri, dunia di sekitarmu mulai selaras dengan tujuanmu. Ide-ide mengalir, motivasi kembali, dan hasil mulai muncul. Kamu akan berhenti membuang-buang waktu pada hal yang tidak membawamu kemana-mana, dan akan mulai berjalan, meskipun perlahan, tetapi dengan tujuan. Dan pada akhirnya, ini lebih berharga dari apapun validasi eksternal. Lalu menghilang. Hilang dari kebisingan, dari jaringan sosial, harapan orang lain, segala sesuatu yang mengganggu Anda. Karena ketika kamu menghilang dari segala sesuatu yang ada di luar, kamu mulai benar-benar muncul di dalam. Ya. Dan itu ada di sana, di tempat yang dalam di mana hanya Anda berada, di mana semuanya dimulai. Fokus Anda, transformasi Anda, kesuksesan Anda. Keenam, kekuatan hasil dalam diam. Pernahkah Anda memperhatikan betapa mudahnya berbicara tentang tujuan dan niat Anda, tetapi sulit untuk benar-benar menempatkannya dalam praktik? Kita hidup di dunia di mana umum untuk mendengar tentang rencana, janji, dan perubahan besar. Setiap orang punya sesuatu untuk dikatakan tentang apa yang akan mereka capai, tetapi sebagian besar, kadang-kadang, kata-kata tidak menghasilkan hasil. Yang penting bukanlah apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, tetapi apa yang sebenarnya kamu lakukan dalam diam, ketika tidak ada yang melihat, dengan disiplin dan fokus. Tidak ada lagi penghitungan yang berikutnya tangga. Anda tidak perlu mengiklankan mimpi, sehingga orang lain dapat memvalidasi perjalanan Anda. Tidak perlu persetujuan dari siapapun sebelum memulai. Apa yang kamu butuhkan adalah bekerja, fokus, dan menyelam langsung ke dalam proses. Sementara yang lain berbicara, Anda maju. Ketika mereka memberi pendapat, Anda membangun. Saat mereka menunggu persetujuan, Anda menghasilkan hasil. Itu masalah dengan berbicara terlalu banyak, adalah hal itu dapat memberi Anda rasa kemajuan yang salah. Anda mulai berpikir Anda sedang melakukannya sesuatu hanya karena Anda membicarakannya, tetapi pada kenyataannya, Anda tidak bergerak. Dan banyak lagi. Terkadang ketika mengumumkan tujuan Anda menerima dosis persetujuan eksternal yang membuat Anda melambat. Orang-orang mengatakan betapa hebatnya apa yang Anda lakukan, bahkan jika Anda belum melakukannya. Kemudian, belajar untuk diam. Belajar untuk fokus tanpa perlu diketahui semua orang. Hasil mereka tidak butuh penjelasan atau pembelaan. Mereka berbicara sendiri, mereka jelas, bersifat nyata. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah kenyataan bahwa Anda membangunnya selangkah demi selangkah. Dan ketika hasilnya muncul, pengakuan datang secara alami. Orang-orang mulai menyadari perubahannya, mereka mulai bertanya, mereka mulai menghormati proses yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Namun, itu seharusnya bukan menjadi kekuatan pendorong Anda. Anda tidak bekerja untuk tepuk tangan, Anda bekerja untuk diri Anda. Fokus diam adalah kuat
karena menghemat energi Anda. Itu energi yang akan Anda habiskan untuk menjelaskan, membenarkan, dan mencoba meyakinkan orang lain. Sekarang diinvestasikan dalam menciptakan, meningkatkan, dan memajukan. Dan ini akan diperhatikan cepat atau lambat. Pekerjaan konstan tidak dapat disembunyikan. Apa yang Anda lakukan dengan cinta, komitmen, dan sengaja meninggalkan bekas, bahkan jika pada awalnya tidak ada seorang pun yang melihat. Kuncinya ada di berdiri teguh hari demi hari. Jangan khawatir tentang hasil langsung, tidak mengharapkan pujian. Bahkan ketika kamu merasa belum cukup maju, adalah pada titik ini Anda harus melanjutkan. Karena buahnya tidak sampai kepada mereka yang hanya ingin pamer. Mereka datang kepada siapapun yang bekerja dalam diam, percaya pada proses. Anda tidak harus bersaing dengan tidak ada seorang pun. Tidak perlu membuktikan apapun kepada bukan siapa-siapa. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik setiap hari, mengetahui bahwa usaha hari ini, meskipun tak terlihat, akan terlihat besok. Dan ketika saat itu tiba, kamu bahkan tidak perlu mengatakan, "Aku mencintaimu. Aku sudah memperingatkanmu." Hidupmu akan menjadi buktinya. Dan jangan ini tentang tidak pernah berbagi apapun. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan bertindak. Karena sebagian besar waktu, bertindak pertama adalah apa yang memberimu hak untuk bicara lagi nanti. Hasil Anda telah mendukung. Jalanmu memiliki bobot, bukan untuk apa yang kamu katakan, tetapi untuk apa yang kamu capai dengan usaha nyata. Jadi, berhentilah membuang-buang waktu mencoba untuk mengesankan orang lain. Jangan bicara tentang apa yang akan kamu lakukan, lakukanlah. Jangan jelaskan visi Anda. Bangunlah. Lakukan dengan bangga, karena dalam keheninganlah raksasa terbentuk. Di ruang inilah kebesaran sejati dipupuk. Lakukan ini untukmu, untuk komitmenmu terhadap dirimu sendiri, demi harga dirimu. Setiap langkah yang kau ambil dalam diam, setiap pertempuran yang berlangsung tanpa penonton, setiap pencapaian yang dibuat tanpa tepuk tangan adalah membentukmu. Dan ketika semua ini terjadi, bergabunglah. Ketika hasilnya mulai bicara sendiri. Tidak perlu dari kata-kata, karena hidupmu sudah memiliki segalanya untuk dikatakan. Ketujuh, putuskan rantai pikiran dan definisikan kembali kebenaran Anda. Apakah kamu pernah berhenti sejenak untuk merenungkan berapa kali kamu tidak maju, bukan karena kekurangan kapasitas, tetapi karena kamu terikat pada keyakinan yang bukan milikmu? Seringkali, yang menghalangi kita untuk tumbuh bukanlah kurangnya kesempatan, melainkan beratnya ide-ide yang dipaksakan kepada kita, dan yang, tanpa kita sadari, kita mulai menganggapnya sebagai benar. Berapa kali kamu berpikir, ini bukan untukku, aku tidak mampu, ini tidak mungkin. Dan jauh di lubuk hatimu, ide-ide ini bukan milikmu. Mereka diwariskan kepadamu sejak kamu masih kecil, oleh keluarga, masyarakat, budaya, tanpa kamu punya kesempatan untuk bertanya. Sejak kecil kita dibentuk oleh apa yang orang lain katakan itu benar, normal, atau mungkin. Keluarga, sekolah, masyarakat, semua orang mengajarkan kita apa yang harus kita percayai. Jangan bermimpi terlalu besar. Lebih baik tetap menggunakan asuransi. Uang adalah buruk, hidup itu sulit. Dan tanpa disadari, Anda mulai menginternalisasi ide-ide ini seolah-olah itu milikmu, tanpa pernah mempertanyakan mereka. Namun, ada saatnya ketika untuk tumbuh, kamu perlu melepaskannya semua itu. Sama seperti kita membersihkan lemari dan membuang apa yang tidak lagi kita gunakan, Anda perlu melakukan pembersihan internal pada keyakinan Anda. Karena jika tidak melakukan hal ini, maka akan terus membawa beban ekstra yang bukan milik Anda dan bukan milik siapapun. Beberapa dari kepercayaan ini mungkin tampak begitu akrab, seperti keyakinan keluarga yang Anda yakini sebagai milikmu. Tapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menyadari bahwa itu bukanlah keyakinan yang benar-benar milikmu. Misalnya, aku tidak cukup baik, aku tidak pantas untuk ini, aku tidak akan pernah berhasil, keluargaku selalu miskin, dan aku pun akan miskin. Semua ini bukan kebenaran, melainkan arus mental. Dan kamu tidak dilahirkan untuk hidup terperangkap di dalamnya. Langkah pertama adalah bertanya. Tanyakan pada dirimu, apakah ini memberdayakan saya atau membatasi saya?
Apakah ini mendorong saya atau menahan saya? Jika ada sesuatu yang membatasi, tidak peduli dari mana asalnya atau siapa yang mengatakan itu, kamu punya hak untuk meninggalkan ini di belakang, karena tidak ada yang akan membangun hidupnya untukmu. Jika kamu menginginkan kehidupan baru, Anda perlu memiliki pikiran baru. Awal untuk menggantikan keyakinan lama ini. Perubahan, aku tidak cukup untuk menjadi aku, saya belajar dan berkembang setiap hari. Saya belum mengerti, tetapi saya akan mengerti. Ubah menjadi, selalu ada kemungkinan untuk berubah, karena saya bisa mengubah cerita saya. Frasa-frasa ini diucapkan dengan niat mulai memprogram ulang pikiran Anda. Apa yang kamu percayai, kamu akan menjadi seperti itu. Dan apa yang Anda lakukan akan membangun realitas. Ya, akan ada perlawanan bahkan di dalam dirimu, karena pikiranmu terbiasa dengan sistem lama ini dan ketakutan terhadap hal baru akan muncul. Tetapi ingat, rasa takut bukanlah sinyal untuk berhenti. Ini adalah tanda bahwa kamu meninggalkan zona nyamanmu. Dan itu adalah tepat di sana, pada titik ketidaknyamanan itu, di mana transformasi dimulai. Karena pikiran yang tidak terbuka tidak akan pernah kembali ke ukuran aslinya. Proses ini tidak cepat. Keyakinan yang dalam tidak berubah dalam semalam. Tapi Anda bisa mulai sekarang dengan satu pertanyaan, dengan keputusan, dengan tidak lagi. Tidak lagi mewarisi keyakinan, tidak ada lagi batasan yang bukan milikku, tidak lagi mengulang pola hanya karena selalu seperti ini. Hari ini Anda memilih. Hari ini Anda memutuskan apa yang akan Anda percayai. Ketika Anda mulai hidup berdasarkan keyakinan Anda sendiri, dalam kebenaran Anda, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu merasa lebih ringan, lebih bebas, lebih seperti dirimu. Dan ini adalah dirimu yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa batasan yang diberlakukan, tanpa takut akan berbeda, itulah yang akan bergerak maju. Ini adalah salah satu yang akan mendobrak hambatan, salah satu yang akan pergi jauh. Jadi lepaskan saja. Lepaskan yang tidak lagi melayani Anda. Lepaskan apa yang bukan milikmu. Lepaskan suara-suara yang menahanmu. Karena identitas aslimu tidak ada pada apa yang kamu pelajari, tetapi pada apa yang kamu pilih untuk percaya dari sekarang. Dan ketika kamu memilih untuk percaya pada dirimu sendiri, semuanya berubah, semuanya dimulai, dan semuanya menjadi mungkin. 8. Bebaskan diri Anda dari suara yang menyabotase Anda. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk mendengarkan suara yang bergema dalam pikiran Anda? Suara yang menghakimi Anda dan menghukum setiap kesalahan yang Anda buat? Suara itu terus mengingatkan Anda tentang kekurangan Anda, seolah-olah itu adalah sebuah kalimat tanpa akhir. Namun, jika Anda berhenti sejenak untuk berpikir, suara itu bukanlah diri Anda. Ia adalah pemrograman yang Anda pelajari dari waktu ke waktu, sebuah bayangan yang mengikuti Anda tanpa Anda sadari. Jika suara ini tidak dikenali dan diobati, ia dapat menyabotase kepercayaan diri Anda, melumpuhkan kemajuan Anda, dan membuat Anda percaya bahwa Anda tidak layak untuk maju. Kritik diri yang destruktif bukanlah bentuk pertumbuhan. Itu bukan kerendahan hati, melainkan bentuk kekerasan internal yang tersamar. Banyak orang beranggapan bahwa menjadi keras dengan diri sendiri adalah kunci untuk meningkatkan diri. Mereka percaya bahwa jika mereka menghukum diri mereka sendiri atas setiap kesalahan, mereka akan menjadi lebih baik. Namun, kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang dapat berkembang jika dihukum. Tidak ada yang dapat berkembang dalam perasaan tidak berharga. Kritik yang gigih tidak mendorong Anda maju. Ia membuat Anda terikat dengan masa lalu. Sangat penting untuk belajar membedakan antara kritik yang membangun dan yang merusak. Ini sama saja dengan mengatakan, "Saya membuat kesalahan. Apa yang dapat saya pelajari dari ini?" Dan bukan berkata, "Saya pecundang, saya tidak pernah melakukan apapun yang benar." Kalimat pertama mengajarkan Anda, memperkuat Anda. Namun, kalimat kedua justru akan menenggelamkan Anda, mencuri energi Anda, dan menghapus motivasi Anda. Seringkali Anda bahkan tidak menyadarinya karena suara kritis ini sudah menjadi bagian dari diri Anda yang mengira itu adalah kesadaran sejati Anda. Namun, hati nurani yang sejati membimbing Anda dengan cinta, bukan dengan hukuman. Ketika Anda membuat kesalahan,
karena Anda pasti akan membuat kesalahan. Kita semua akan melakukannya. Komitmenlah untuk memilih untuk melihat diri Anda sendiri dengan belas kasihan. Ini bukan rasa kasihan, tetapi pemahaman. Ini berarti mengatakan, ya, saya gagal, tetapi itu tidak menentukan nilai saya. Memberi diri Anda kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mencoba lagi tanpa dibebani rasa bersalah adalah kunci. Karena rasa bersalah tanpa tindakan hanya berfungsi untuk membuat Anda mandek. Dan Anda tidak di sini untuk mandek. Anda di sini untuk maju. Lain kali suara itu muncul, berhenti dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini aku? Apakah suara ini membantuku tumbuh atau justru menenggelamkanku? Apakah saya berbicara pada diri sendiri dengan cara yang sama, seperti saya berbicara kepada seseorang yang saya cintai? Karena jika Anda tidak akan mengatakan hal itu kepada seorang teman, mengapa harus mengatakan hal itu pada diri sendiri? Anda membutuhkan pengertian, bukan penghakiman. Anda layak menjadi tempat berlindung bagi diri Anda sendiri, bukan musuh Anda. Ubah fokus Anda. Alih-alih berkata, saya tidak cukup baik untuk melakukan ini, katakan, saya belum bisa melakukannya, tetapi saya sedang belajar. Alih-alih berkata, saya selalu membuat kesalahan, katakan, hari ini tidak berhasil, tetapi saya akan melakukan yang lebih baik lain kali. Kata-kata yang Anda gunakan dengan diri sendiri membentuk dunia batin Anda. Bagaimana jika dunia batin Anda penuh dengan kritik diri? Tidak ada motivasi yang bertahan dalam kondisi itu. Ini bukan tentang menghindari semua kritik, tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Kritik diri yang membangun adalah yang mengamati, menganalisis, dan belajar. Ia tidak menyerang, tidak mengutuk, dan tidak meninggalkan Anda terpuruk. Jika Anda belajar untuk menggunakan versi diri Anda yang lebih baik ini, Anda akan menyadari sesuatu yang penting. Anda akan maju lebih cepat. Sebaliknya, membuang-buang energi untuk bertengkar dengan diri sendiri hanya akan menghalangi Anda untuk tumbuh. Penerimaan bukan berarti menyerah atau menyesuaikan diri. Itu berarti mengakui bahwa nilai Anda tidak bergantung pada kesempurnaan. Itu berarti mengetahui bahwa Anda bisa membuat kesalahan dan tetap pantas mendapatkan cinta, rasa hormat, dan kesempatan. Ini memberi diri Anda hak untuk menjadi manusia dengan kesalahan, jatuh, ketidaksempurnaan, dan kemampuan untuk bangkit kapan saja diperlukan. Mulailah membangun hubungan ini dengan diri Anda sendiri. Bersabarlah, jujur, tetapi juga berbelas kasih. Anda adalah satu-satunya orang yang akan selalu bersama Anda selamanya. Jadi tidak ada alasan untuk memperlakukannya seolah-olah dia adalah musuh Anda. 9. Dari niat menjadi tindakan. Kekuatan waktu. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa sering Anda menggunakan kata harus dalam kehidupan sehari-hari? Haruskah saya bangun lebih pagi? Harus melakukan lebih banyak olahraga? Anda harus memulai proyek ini. Kalimat-kalimat ini mungkin tampak tidak berbahaya, namun membawa kekurangan komitmen dan urgensi. Mereka mencerminkan niat yang samar-samar, rencana yang bagus, tetapi tidak benar-benar bergerak. Masalah dengan harus adalah ia fleksibel. Ia tidak berkomitmen dan tidak mendorong Anda untuk bertindak. Ia memberi izin untuk tidak melakukan sesuatu, dan disitulah bahaya terletak. Jika Anda benar-benar ingin berubah, Anda perlu melangkah lebih jauh dari sekadar harus. Anda perlu mulai mengatakan, saya harus, karena saya tidak harus meninggalkan ruang untuk maaf. Ini menciptakan urgensi, sebuah tindakan yang tidak dapat dinegosiasikan. Ketika Anda mengatakan harus, Anda melunakkan pentingnya tugas, mengubahnya menjadi sesuatu yang opsional. Itu seperti mengatakan, ini akan baik-baik saja, tetapi tanpa benar-benar berkomitmen. Dan begitu banyak tujuan yang masih di atas kertas, selalu ditunda, karena Anda masih mengatakannya harus, dan itu tidak boleh terjadi dalam kenyataan. Sekarang, coba ubah itu. Ubah kalimatnya. Saya harus mengurus kesehatan saya, karena saya harus menjaganya. Pertukaran. Saya harus mengatur diri saya sendiri jika ingin maju. Perbedaan kata-kata mungkin tampak kecil, tetapi perbedaan hasilnya sangat besar. Saya harus bangun 1 jam lebih awal, menciptakan urgensi yang membawa Anda keluar dari kepasifan dan membuat pikiran Anda menyadari bahwa itu tidak opsional.
Sesuatu yang penting sedang dipertaruhkan dan Anda perlu bertindak sekarang. Renungkan segala sesuatu yang telah Anda tunda. Semua hal yang Anda tahu seharusnya sudah dilakukan, tetapi selalu tertunda untuk masa depan. Berapa kali Anda mengulang pada diri sendiri, "Saya harus melakukan itu." Banyak, bukan? Dan yang menyedihkan adalah selama Anda terus berpikir dengan cara itu, hal-hal ini tidak akan pernah terjadi, karena pikiran Anda tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mendesak. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin. Dan tidak ada seorang pun yang membangun kehidupan yang luar biasa berdasarkan mungkin. Sekarang, lakukan latihan ini. Ubah pidato Anda. Jangan katakan lagi, "Saya harus memulai kursus itu." Katakan, "Saya harus memulai kursus ini karena saya ingin berkembang, membaik, dan saya tidak akan menunggu lebih lama lagi." Jangan katakan, "Saya harus menghentikan kebiasaan buruk ini." Katakan, "Saya harus berhenti karena kalau tidak, saya akan tetap stagnan." Jangan katakan, "Saya harus menghabiskan lebih banyak waktu melakukan apa yang saya sukai." Katakan, "Saya harus melakukan ini karena hidup saya tidak akan dibangun sendiri." Setiap kali Anda menyadari sebuah keharusan, segera ganti. Rasakan beratnya kalimat baru itu. Urgensi adalah apa yang akan mendorong Anda ketika motivasi gagal. Dan percayalah, motivasi akan gagal, tetapi komitmen tidak. Komitmen lahir ketika Anda membuat sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Ini bukan berarti membebani diri sendiri dengan tekanan yang tidak berguna, melainkan untuk menjalani hidup Anda, tujuan, dan impian Anda dengan serius. Itu berarti mengambil kendali. Perbedaan antara siapa yang tampil dan siapa yang hanya bermimpi bukanlah bakat. Itu adalah tekad, kemampuan untuk bertindak, bahkan ketika Anda tidak menyukainya. Ini untuk mengubah akan lebih baik jika menjadi sekarang atau tidak sama sekali. Dan ketika Anda mulai hidup dari tempat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai lebih mempercayai diri sendiri. Karena ketika Anda mengatakan, "Saya harus melakukannya," Anda melakukannya. Dan itu menghasilkan rasa hormat diri, keamanan, dan kekuatan batin. Anda tidak lagi membutuhkan orang lain untuk dorongan. Anda menjadi mesin Anda sendiri. Jadi, berhentilah menggunakan harus sebagai alasan dan ubahlah menjadi apa. Wujudkanlah itu. Lakukan hari ini meskipun tidak sempurna, bahkan jika Anda takut, karena setiap tindakan yang dilakukan dengan keteguhan ini akan membawa Anda semakin dekat dengan kehidupan yang Anda layak dapatkan. Dan ingatlah, kehidupan yang Anda inginkan tidak datang dengan maksud tertentu. Ia datang dengan keputusan, tindakan, dan urgensi. Ia datang dengan menolak alasan, hanya hasil. 10. Kritik tidak menentukan jalan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika seseorang berkata bahwa Anda sebenarnya tidak akan mendapatkannya, mereka sebenarnya sedang berbicara tentang diri mereka sendiri? Mereka berbicara tentang ketakutan, ketidakamanan, dan kegagalan yang tidak berhasil mereka atasi. Mereka menyamarkannya sebagai saran, realisme, atau perhatian, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah memproyeksikan pada Anda pilihan yang tidak dapat mereka capai dalam hidup mereka sendiri. Dan jika Anda tidak jelas tentang siapa diri Anda bisa terjebak dalam perangkap percaya pada kata-kata mereka. Ada orang yang sudah tidak percaya pada diri mereka sendiri, yang menyerah pada mimpi mereka, dan menetap pada keadaan biasa-biasa saja. Dan apa yang terjadi ketika mereka melihat Anda mencoba terbang? Mereka merasa terganggu. Usaha dan ambisi Anda mengingatkan mereka pada hal-hal yang tidak pernah mereka berani lakukan, dan ini sangat mengganggu mereka. Dengan demikian, mereka mengkritik bukan karena apa yang Anda lakukan itu salah, tetapi karena cahayanya membuat mereka mempertanyakan apa yang bisa mereka capai dalam hidup mereka sendiri. Anda tidak datang ke dunia ini untuk memenuhi harapan siapapun. Anda datang untuk menghancurkan batasan Anda sendiri. Dan ini tidak memerlukan izin. Itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk maju. Bahkan ketika tidak ada yang mengerti Anda, bahkan ketika mereka mengejek Anda, meragukan Anda, atau meremehkan visi Anda, jalan Anda tidak membutuhkan persetujuan orang lain, ia membutuhkan tindakan Anda. Kritik hanya memiliki kekuatan jika Anda membiarkannya memengaruhi Anda. Jangan ambil untuk diri Anda sendiri apa yang bukan milik Anda.
Jika seseorang memberitahu Anda sesuatu yang tidak mungkin, pahamilah seperti ini: saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Jika seseorang mengatakan itu tidak akan berhasil, dengarkan ini sebagai: saya tidak punya disiplin yang dibutuhkan untuk membuatnya terjadi. Karena apa yang orang-orang ini sebenarnya katakan adalah, saya tidak mendapatkannya, dan tidak, Anda tidak akan mendapatkannya. Mereka tidak mengevaluasi kemampuan Anda. Mereka memproyeksikan keterbatasan mereka sendiri. Jika Anda menyerap pendapat orang lain sebagai kebenaran, Anda akan mengisi diri Anda dengan ketakutan yang bukan milik Anda. Anda mulai meragukan diri sendiri, bukan karena Anda gagal, tetapi karena orang lain tidak berani mencoba. Dan itu akan menjadi tragedi terbesar untuk menjalani hidup yang dibatasi oleh ketakutan yang bukan milik Anda. Jadi, lain kali Anda menerima kritik, tanyakan pada diri sendiri: apakah ini membantu saya untuk tumbuh? Apakah pendapat ini datang dari seseorang yang membangun sesuatu yang saya kagumi, atau seseorang yang tidak pernah berani melakukan apa yang saya kerjakan? Tidak semua pendapat layak untuk mendapatkan energi Anda. Belajarlah menyaring dan melihat dengan jelas dari mana kritik itu berasal. Jika itu berasal dari rasa takut, ego, atau frustrasi orang lain, biarkan saja. Jangan biarkan hal ini menyentuh Anda atau mengubah Anda. Karena jika Anda membiarkan ini memengaruhi jalan Anda akan berakhir hidup dengan meminta izin untuk bermimpi, membutuhkan validasi untuk bertindak. Dan itu bukan cara hidup. Anda perlu mengembangkan kekuatan internal yang sangat solid, sehingga tidak ada kritik eksternal dapat menjatuhkan Anda. Dan kekuatan ini dibangun setiap kali Anda memilih untuk terus melangkah maju, bahkan dengan keraguan di sekitarnya. Setiap kali Anda mengatakan, terima kasih atas pendapat Anda, dan terus maju. Setiap kali Anda menunjukkan dengan tindakan Anda apa yang banyak orang katakan tidak mungkin, karena ketika Anda mencapai tujuan Anda, kebisingan kritik akan menjadi sunyi. Anda tidak di sini untuk meyakinkan siapapun. Anda di sini untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Proses ini kadang-kadang akan terasa sepi dan menyakitkan, tetapi itu akan membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak akan pernah diketahui oleh para kritikus. Mereka memilih jalan yang nyaman. Anda memilih jalan yang berani, dan itu membuat semua perbedaan. Ikutilah, meski Anda takut, dengan keraguan, dengan kritik. Ikuti. Buat hasil Anda berbicara lebih keras daripada pendapat apapun. Buatlah keteguhan Anda menjadi jawaban untuk semua keraguan. Pada akhirnya, orang tidak akan mengingat apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Mereka akan mengingat apa yang Anda lakukan, tentang apa yang telah Anda capai, tentang apa yang telah Anda bangun dengan tangan Anda sendiri, meskipun semua kesulitan. Suatu hari, mereka yang meragukan Anda akan memandang Anda dengan cara yang berbeda. Beberapa akan diam, yang lain akan berpura-pura bahwa mereka selalu percaya pada Anda. Tetapi untuk saat ini, itu tidak akan menjadi masalah, karena Anda sudah mengerti sesuatu yang akan selalu bersama Anda. Kritik bukanlah batasan. Mereka hanyalah gema dari ketakutan yang Anda putuskan untuk tidak dibebani. 11. Kekuatan untuk memilih lingkungan di sekitar Anda. Pernahkah Anda menyadari kekuatan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Dampak lingkungan terhadap pikiran, keputusan, dan bahkan emosi Anda setiap hari. Orang-orang yang tinggal bersama Anda tidak hanya mengambil ruang fisik dalam hidup Anda, mereka mengambil alih ruang mental Anda. Percakapan, sikap, dan energi mereka mungkin mendorong Anda untuk mencapai tujuan Anda, atau tanpa Anda sadari, menjauh dari mereka. Setiap komentar, setiap kritik, setiap kata memiliki kekuatan untuk menambah atau mengurangi api internal Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk bersikap sangat selektif dengan siapa Anda mengelilingi diri sendiri. Kita tidak mampu untuk berbagi perjalanan kita dengan sembarang orang. Berada di sekitar orang-orang yang tidak mempercayai Anda, yang mengurangi mimpi Anda, atau mengejek usaha Anda adalah beracun. Tidak masalah jika mereka adalah teman lama Anda atau bahkan anggota keluarga. Jika orang-orang ini tidak berkontribusi pada masa depan yang Anda ciptakan, jika mereka hanya tahu cara mengkritik atau mengeluh, Anda perlu menjauhkan diri dari mereka. Energi mereka akan menyeret Anda ke bawah,
menguras tenaga Anda. Setiap kali Anda membagikan ide dengan seseorang yang hanya tahu cara berkata, itu sulit. Menurut saya itu tidak akan berhasil. Lebih baik tidak mencoba. Anda akan merasa lelah. Bukan karena orang-orang ini benar, tetapi karena kurangnya visi mereka mulai membuat Anda meragukan diri sendiri. Dan jika ada sesuatu yang perlu Anda lindungi, itu adalah mentalitas Anda, karena disitulah segalanya dimulai. Jika Anda terinfeksi oleh pikiran kecil, hidup Anda juga akan menjadi kecil. Sesederhana itu. Lakukan pembersihan diam dalam hidup Anda. Perhatikan siapa yang benar-benar menginspirasi Anda. Siapa yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik. Siapa yang mengangkat Anda pada saat-saat Anda jatuh. Dan siapa yang sebaliknya, selalu memiliki alasan dan kritik yang siap. Ini bukan tentang membenci seseorang. Ini tentang memprioritaskan. Anda perlu memahami bahwa lingkungan di sekitar Anda adalah bahan bakar untuk pertumbuhan Anda. Jika bahan bakar ini terkontaminasi, Anda tidak akan bisa maju jauh. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat Anda tidak berarti mereka akan selalu setuju dengan Anda. Tetapi bahkan ketika mereka mengoreksi Anda, mereka melakukannya dengan tujuan melihat Anda tumbuh. Kehadiran mereka menggerakkan Anda. Kata-kata mereka berarti. Tindakan mereka mengingatkan Anda bahwa apa yang Anda cari adalah mungkin. Mereka tidak menguras energi Anda. Sebaliknya, mereka memberinya makan. Dan itu adalah emas. Ini lebih berharga daripada 1000 kalimat motivasi. Mengapa hidup dikelilingi oleh inspirasi? Setiap hari mengubah cara Anda berpikir, bertindak, dan bermimpi. Jika saat ini Anda merasa tidak memiliki orang-orang ini di sekitar Anda, jangan putus asa. Awalilah menjadi orang itu sendiri. Jadilah tipe orang yang ingin Anda miliki di sisi Anda. Ketika Anda menjadi energi yang ingin Anda tarik, Anda akan mulai menemukan orang lain yang bergetar dengan cara yang sama. Energinya akan selaras. Ketika Anda berkomitmen pada pertumbuhan diri Anda, hidup akan menghubungkan Anda dengan orang-orang yang juga berada dalam perjalanan yang sama. Tetapi untuk itu, Anda perlu melepaskan. Lepaskan keinginan untuk menyenangkan semua orang. Lepaskan gagasan bahwa Anda harus tetap di tempat yang tidak dihargai hanya karena kesetiaan terhadap masa lalu. Lepaskan rasa takut menyendiri, karena berkali-kali sebelum Anda menemukan suku Anda perlu melalui periode kesunyian, dan keheningan ini, meskipun tidak nyaman, adalah perlu. Disitulah Anda menjadi lebih kuat, lebih mengenali diri Anda, dan membersihkan diri dari pengaruh luar. Ketika Anda akhirnya sampai di sana, Anda akan menyadari perbedaan. Akan ada lebih banyak kejelasan, lebih banyak motivasi, lebih banyak ide, dan lebih banyak kekuatan untuk melaksanakan tujuan Anda. Tujuan-tujuan ini akan berhenti tampak begitu jauh, karena dengan dukungan nyata, kemajuan menjadi lebih mungkin. Jalan Anda tetap milik Anda, tetapi sekarang Anda tidak perlu berjalan sendirian. Jadi, lakukanlah, bantulah diri Anda sendiri. Bersikaplah selektif. Waktu Anda berharga, energi Anda juga. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk seseorang yang tidak selaras dengan kehidupan yang ingin Anda bangun. Anda tidak memiliki kewajiban untuk membawa siapapun. Anda di sini untuk tumbuh. Dan untuk itu, Anda perlu mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengingatkan Anda tentang nilai Anda, apa yang Anda mampu, dan masa depan luar biasa yang pantas Anda dapatkan. Kelilingi diri Anda dengan yang baik, dan Anda akan melihat bagaimana segalanya akan berubah. Karena beberapa orang tidak hanya mengikuti Anda, mereka mengantarkan Anda. 12. Kuasai pikiran Anda untuk mengubah realitas Anda. Pernahkah Anda berhenti untuk merenungkan seberapa besar pikiran Anda mendefinisikan hidup Anda? Segala sesuatu yang Anda lihat, hidup, dan ada dimulai dari dalam diri Anda. Setiap hasil yang Anda miliki, baik atau buruk, adalah refleksi langsung dari pikiran Anda, keyakinan Anda, dan apa yang Anda ulangi setiap hari setelah seharian, dalam keheningan, ketika tak seorang pun mendengarkan. Pikiran adalah segalanya, dan jika Anda tidak mendominasinya, ia akan mendominasi Anda. Begitu sederhana, begitu kuat. Wilayah pertama yang perlu Anda taklukkan bukanlah di luar sana, tetapi di dalam diri Anda. Anda mungkin memiliki bakat, sumber daya, dan dukungan. Tetapi jika pikiran Anda sedang menyabotase usaha Anda,
semua itu tidak akan berarti. Pikiran Anda akan selalu menemukan jalannya untuk menyabotase Anda, untuk menghentikan Anda, untuk membuat Anda meragukan diri sendiri, dan meyakinkan Anda bahwa Anda tidak cukup. Tetapi jika Anda melatih pikiran Anda, menjadikannya sekutu, bukan musuh, tidak ada rintangan yang tidak dapat Anda hadapi. Kekuatan sejati bukanlah dalam apa yang terjadi di luar diri Anda, tetapi dalam bagaimana Anda memprosesnya secara internal. Setiap emosi yang Anda rasakan lahir dari sebuah pikiran. Setiap tindakan yang Anda lakukan adalah konsekuensi dari apa yang Anda pikirkan. Jika Anda hidup dengan memikirkan keterbatasan, Anda akan melihat batasan di mana-mana. Tetapi jika Anda memikirkan kemungkinan, bahkan dalam kekacauan, Anda akan melihat peluang. Kuncinya adalah bagaimana Anda memilih untuk menafsirkan kenyataan Anda. Anda tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya, dan itu mengubah segalanya. Oleh karena itu, penting untuk melatih pikiran Anda seolah-olah itu adalah otot setiap hari, karena jika Anda tidak melatihnya, ketakutan, keraguan, dan lingkungan di sekitar Anda akan melakukannya. Ketika hal itu terjadi, Anda berhenti menjadi protagonis dalam hidup Anda dan menjadi penonton, menunggu sesuatu berubah di luar sana, tanpa menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri Anda. Mulailah dengan mengamati pikiran Anda sendiri. Tidak semua orang pantas mendapatkan perhatian Anda. Tidak semua yang Anda pikirkan itu benar. Seringkali suara yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa, bahwa ini bukan waktunya untuk gagal, itu bukan suara Anda. Itu adalah suara ketakutan Anda, suara pengalaman Anda yang melewati apa yang dikatakan orang lain, atau dari kegagalan yang belum Anda lepaskan. Jika Anda tidak mempertanyakan hal ini, Anda akan tetap percaya. Sekarang, bayangkan apa yang akan terjadi jika setiap hari Anda memulai beberapa menit dalam keheningan, mengamati pikiran, dan bukannya memulai hari dengan kekhawatiran atau kebisingan dunia. Anda memulainya dengan afirmasi yang kuat. Saya mampu, saya yang memegang kendali. Saya punya segalanya yang saya butuhkan untuk maju. Mengulang kata-kata ini bukanlah penipuan diri sendiri. Itu adalah pemrograman ulang. Karena apa yang Anda ulangi menjadi apa yang Anda percayai, dan apa yang Anda percayai menciptakan realitas Anda. Visualisasi juga merupakan alat yang ampuh. Menutup mata Anda dan membayangkan diri Anda meraih apa yang Anda inginkan, bukan sebagai mimpi jauh, tetapi sebagai sesuatu yang nyata dan konkret. Bayangkan diri Anda bertindak dengan percaya diri, mengatasi rintangan, merayakan kemenangan. Gambar ini yang diulang setiap hari akan mulai membentuk identitas Anda. Otak Anda tidak membedakan antara apa yang Anda bayangkan secara intens dan apa yang nyata. Ketika pikiran Anda percaya, tubuh Anda akan patuh. Menguasai pikiran Anda juga berarti belajar mengelola emosi Anda. Ini bukan tentang tidak merasakan, tetapi tentang tidak membiarkan emosi Anda menentukan tindakan Anda. Kemarahan, kesedihan, ketakutan adalah hal yang alami, tetapi Anda memutuskan apakah Anda akan mempertahankannya, atau jika Anda akan maju. Anda memutuskan apakah akan bereaksi secara impulsif, atau menanggapi dengan kesadaran. Pengendalian emosi adalah bagian dari penguasaan mental. Dan itu adalah sesuatu yang dilatih sebagai keterampilan apapun. Jangan mencari keluar untuk apa yang belum Anda bangun di dalam. Karena ketika pikiran Anda kuat, Anda tidak membutuhkan kondisi yang sempurna untuk bergerak maju. Anda beradaptasi, menemukan kembali diri Anda, bangkit. Kebanyakan orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah meragukan diri, tetapi mereka yang, bahkan dengan pikiran negatif, memilih untuk terus maju. Mereka belajar bahwa kekuatan terbesar tidak ada di dunia, tetapi dalam cara mereka memilih untuk menghadapinya. Jadi, mulailah hari ini. Latih pikiran Anda seperti Anda melatih tubuh Anda. Menjadi sadar akan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ulangi, dan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Berlatihlah dalam kesunyian. Visualisasikan masa depan Anda dan pilih pikiran Anda seperti Anda memilih pakaian.